Bismillahirrahmanirrahim. Saya Agus Hilman, SPDI MSI. Kebetulan sejak tanggal 6 Desember tahun 2022 saya dipercaya dimutasi dari SMA 9 Kota Cirebon ke SMA 1 Madirancan Kabupaten Kuningan. Syukur alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah serta oleh pimpinan untuk ikut memberikan salah satu kontribusi positif dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan mencoba menyampaikan apa yang disebut dengan hasil inovasi pengembangan sekolah. Saya dalam melaksanakan tugas selaku kepala sekolah memiliki dua kewenangan. Yang pertama adalah kuasa pengguna anggaran, yang kedua adalah kuasa pengguna kebijakan. Kuasa pengguna anggaran adalah bagaimana meminimalisir seluruh kegiatan yang dilakukan di institusi pendidikan, terutama di SMA Madirancan, agar bisa terlaksana dengan baik, juga disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan daripada anggaran. Dan ini bisa dilakukan di setiap berbagai kegiatan yang pada gilirannya bisa menghasilkan kualitas pekerjaan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Berikutnya adalah kuasa pengguna kebijakan. Dalam melaksanakan kebijakan, kepala sekolah mencoba melakukan berbagai pendekatan dan inovasi sehingga pada akhirnya dalam rangka memberikan pelayanan terhadap sivitas akademik yang ada di institusi pendidikan terutama di SMA Madirancan bisa terlaksana dengan baik. Yang pertama adalah kebijakan kepala sekolah menyangkut tentang kurikulum. Ini dijabarkan, kemudian diaktualisasikan dalam bentuk progres oleh Wakasek Kurikulum, baik itu dalam penyusunan dan perencanaan kegiatan yang namanya penilaian akhir semester, ujian akhir sekolah, pembuatan kalender pendidikan, kemudian menyiapkan peserta didik di masing-masing kelas, kemudian pembuatan jadwal dan sebagainya. Dan ini semua bisa terlaksana dengan baik sehingga pada akhirnya terutama kemarin kebetulan kita mendapat kesempatan 12 kelas, kurang lebih ada 432 peserta didik. Ini bisa berjalan dengan baik dan sudah disiapkan jauh-jauh hari sehingga pada gilirannya peserta didik bisa belajar dengan nyaman. Berikutnya adalah kebijakan kepala sekolah dalam melakukan hubungan dengan masyarakat. Wakasek Humas diberi kesempatan dengan luas dan seluas-luasnya oleh kepala sekolah untuk melakukan komunikasi, melakukan koordinasi ketika umpamanya ada saudara kita dari LSM maupun wartawan untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka Wakasek Humas menjabarkan tugas kepala sekolah, kemudian menggantikan kepala sekolah ketika kebetulan kepala sekolah umpamanya tidak ada di sekolah, sehingga terjadi satu komunikasi yang baik dan tidak terjadi multitafsir atau misinformasi atau misunderstanding tentang berbagai kebijakan yang dilaksanakan di SMA Madirancan. Kemudian dalam menjabarkan kebijakan kepala sekolah yang menyangkut tentang kesiswaan, maka Wakasek Kesiswaan melakukan berbagai kegiatan serta menyusun berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan sehingga pada akhirnya pelaksanaan ekstrakurikuler bisa berjalan dengan baik, baik itu tentang kegiatan kepramukaan maupun kegiatan eskul yang lain. Dan ini adalah salah satu kerjasama yang senantiasa terbangun sehingga pada akhirnya atas jasa dan pemikiran dari berbagai elemen yang ada, syukur alhamdulillah kemarin ada kurang lebih 75 siswa yang masuk ke jenjang perguruan tinggi. Dan perlu pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa target yang ingin dicapai oleh SMA 1 Madirancan yang pertama adalah sukses masuk perguruan tinggi. Dan alhamdulillah difasilitasi, dikasih informasi sejelas-jelasnya serta anak diarahkan yang pada akhirnya banyak peserta didik di SMA yang saya pimpin masuk ke jenjang perguruan tinggi negeri yang diperhitungkan di Indonesia. Kemudian juga ada kurang lebih 5 orang yang masuk ke Fakultas Kedokteran dan ini adalah salah satu kebanggaan dan apresiasi saya selaku pimpinan. Maka dengan adanya output anak progresnya bisa masuk ke jenjang berikutnya adalah hasil daripada kerjasama bersama-sama. Kemudian kebijakan kepala sekolah dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana. Kita mencoba mengevaluasi, kita melakukan koordinasi dengan pimpinan yang ada di atasnya untuk mencoba menginventarisir langkah-langkah apa yang tepat
yang akan dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini sangat penting untuk disiapkan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya anak bisa belajar dengan tenang, belajar dengan betah di SMA Madirancan. Itu adalah salah satu bentuk inovasi dan pengembangan yang dilakukan di SMA Madirancan. Saya sangat bersyukur sekali tidak merasakan bebani dalam melaksanakan tugas karena kerjasama ini merupakan adalah hasil kesepakatan kita bersama bahwa nilai-nilai koordinasi, nilai-nilai solidaritas senantiasa terbangun sehingga pada akhirnya kita dapat menghasilkan kinerja yang baik dan inovasi ini bisa dirasakan oleh berbagai leading sektor yang ada di SMA Madirancan. Barangkali itu adalah pemaparan yang sangat-sangat sederhana, mudah-mudahan menjadi inspirasi dan dorongan bagi saya untuk lebih meningkatkan ke depan dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan di SMA Madirancan. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, diberi kesiapan, serta pekerjaan kita menjadi investasi amal soleh. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.